Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya sangat bersuka cita saat kita bisa bertemu kembali dan kita semua terus rindu mencari wajah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan Membuka Jalan Kemenangan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau telah berjanji untuk membuka jalan bagi kami dan memberikan kemenangan atas segala tantangan kehidupan yang terjadi. Bapa, saat kami merenungkan tema Allah membuka jalan kemenangan, kami mohon Engkau membuka mata hati kami, agar kami dapat memahami dengan lebih dalam rencana-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Berikanlah kami hikmat untuk dapat mengenali jalan kemenangan yang Engkau sediakan, serta keberanian untuk berjalan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, pasti kita pernah merasakan pasang surut kehidupan. Ada kalanya kita berada di puncak kegembiraan, namun tidak jarang kita harus menghadapi badai kehidupan yang terasa berat menghempaskan kita kian kemari. Di tengah segala tantangan, satu hal yang pasti adalah bahwa Allah, Sang Pemilik segala kemenangan, senantiasa menyertai kita. Renungan kita kali ini akan mengajak kita untuk merenungkan tema arus kemenangan ketika Allah membuka jalan bagi kita. Kita akan melihat bagaimana Allah bekerja secara ajaib dalam hidup orang-orang percaya yang setia, mengubah kesedihan menjadi sukacita, mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Melalui renungan ini, semoga kita semakin yakin akan kuasa Allah yang tidak terbatas dan semakin termotivasi untuk terus berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita baca 1 Tawarikh pasal 14 ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu, orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudaraku, ayat ini menggambarkan kemenangan Daud atas musuh-musuhnya di Baal Perasim. Namun yang menarik adalah penekanan Daud pada peran Allah dalam kemenangan ini. Daud menyatakan bahwa Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Mari kita perkaya pemahaman kita akan kebenaran ayat ini. Yang pertama, Allah telah menerobos musuhku. Dalam frasa ini terlihat nyata pengakuan jujur Daud bahwa Allah sebagai pahlawan yang utama. Daud dengan jelas mengakui bahwa dalam kemenangan itu bukan semata-mata karena kekuatan militernya, tetapi karena campur tangan Allah. Daud hanyalah alat yang digunakan Allah untuk mencapai tujuan Allah. Yang kedua, seperti air menerobos.
Frasa ini sebagai metafora akan kekuatan Allah yang dahsyat. Perumpamaan air yang menerobos menggambarkan kekuatan Allah yang dahsyat dan tidak terbendung. Sama seperti air yang dapat menghancurkan segala hal yang menghalanginya. Demikian pula dengan Allah, dapat dengan mudah mengalahkan musuh-musuh umatnya. Yang ketiga, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Frasa ini merupakan pernyataan kerjasama antara Allah dan manusia. Meskipun Allah adalah tokoh utama, pahlawan utama, pemeran utama dalam kemenangan ini, tetapi peran manusia tetap penting. Daud taat pada perintah Allah dan Daud memimpin pasukannya dengan keberaniannya. Namun Daud selalu rendah hati dan mengakui bahwa semua kemenangan itu berasal dari Allah. Saudaraku, apapun pencapaian kita dalam hidup ini, kita secara sadar harus mengakui kedaulatan Allah. Dalam setiap situasi, baik itu kemenangan maupun kekalahan, kita harus selalu mengingat bahwa Allah adalah yang berdaulat. Kita hanyalah alat di tangannya. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita harus senantiasa berdoa dan meminta pertolongan Allah. Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat yang kita butuhkan. Kita semua dipanggil untuk menjadi alat di tangan Allah untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Mari kita gunakan segenap talenta dan kemampuan yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Dan seperti Daud, kita harus selalu rendah hati dan mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang selalu menginginkan keberhasilan dalam hidupnya. Dan kunci untuk menggapai keberhasilan, misalnya dengan belajar tekun serta bekerja dengan keras. Tetapi apakah hanya itu sajakah? Mari melihat pengalaman Daud dan mengamati apa yang menjadi kunci keberhasilan Daud. Kabar penobatan Daud menjadi raja telah sampai di telinga orang Filistin dan mereka berencana menangkap Daud. Peperangan bukanlah hal baru bagi Daud. Kemenangan-kemenangan telah banyak ia raih. Wajar jika ia dengan percaya diri dan dengan mengandalkan strategi perang yang ia pelajari maju bersama pasukannya. Namun tidak demikian ceritanya, saudaraku. Dalam dua kesempatan berbeda, Daud selalu bertanya kepada Allah sebelum berperang. Dan kemudian Daud menjalankan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Usai kemenangan yang gemilang pertama, mengalir pengakuan dari mulut Daud, Allah telah menerobos musuhku. Dengan perantaraanku seperti air menerobos. Ia mengakui bahwa hanya ia ini hanyalah perantara bagi Tuhan. Allah lah yang menerobos di antara kekuatan lawan, masuk seperti air bah. Bertanya kepada Tuhan dan mengikuti petunjuk Tuhan adalah formula keberhasilan. Dengan bertanya, sesungguhnya Daud tengah menundukkan diri pada kuasanya, mengikuti cara Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menjalani hidup kita kerap dihadapkan pada berbagai macam pilihan, berbagai macam keputusan dan tantangan yang tidak gampang. Apakah kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan saat menghadapi semua itu?
lebih jauh lagi, apakah dengan bertanya kepada Tuhan, kita juga tengah mengalasi hati kita dengan penundukan diri dan kesiapan diri menjalani perintah Tuhan menurut cara Tuhan? Kiranya kita diberi kepekaan mendengar suara Tuhan, serta kita dimampukan untuk taat, untuk menjalankan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati dan segala ucapan syukur. Kami merenungkan kisah kemenangan Daud atas musuhnya, dan kami kagum akan kuasa-Mu yang dahsyat. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam hidup kami seringkali menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan. Kadangkala kami merasa lemah dan tidak mampu menghadapinya seorang diri. Namun Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan selalu menyertai kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami mohon agar Engkau menolong kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa dan Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Seperti air yang menerobos, kami percaya bahwa Engkau akan menerobos segala rintangan yang menghalangi hidup kami. Bantulah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Berikan kami iman yang teguh, agar kami tidak pernah ragu akan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Semoga Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, dari renungan ini kita belajar bahwa kemenangan sejati datangnya dari Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi sepenuhnya bersandar kepada Allah. Ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup kita, marilah kita meneladani iman Daud. Janganlah kita putus asa, melainkan terus berpaling berpusat pada Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.